Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan semangat beraktivitas pada pagi hari ini. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-18 yang berjudul Syarhul ayatu mina wahidis sitta minas suratil kafiru istanazan ila atmatul kalimatu wafqan lil qawaida ilmun nahwu. Penjelasan pada surah Al-Kafirun ayat 1-6 berdasarkan pola kata dalam kaidah ilmu nahwu. Baik, kita langsung saja membaca surah Al-Kafirun ayat 1-6 untuk menentukan pola kata dalam kaidah ilmu nahwu. Baik, langsung saja kita ke slide kedua. Baik, kita akan membaca surah Al-Kafirun ayat 1-6 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abidun ma a'bud. Artinya, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Artinya, aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abidun ma a'bud. Artinya, kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah membaca surah Al-Kafirun ayat 1-6. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu menentukan pola kata pada surah Al-Kafirun ayat 1-6. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke slide keempat, pola kata pada surah Al-Kafirun ayat 1-6 sebagai berikut. Taib, kita masuk ke slide 5. Yang pertama, pada kata kul. Kata kul termasuk fi'il amar atau kata kerja perintah. Fa'ilnya pelaku adalah dhamir mustatir. Kata ganti tersembunyi anta, kamu, atau pola fi'il plus fa'il. Nomor 2, kata ya. Kata ya termasuk harfun nida atau huruf untuk memanggil. Nomor 3, kata ayyuha termasuk munada, kata yang dipanggil, berupa isim nakiro maksudah, dan ha adalah harf tanbih atau pengingat. Nomor 4, kata al-kafirun termasuk na'at, sifat atau badal dari ayyuhal, marfu' diberi tanda harokat atau huruf asal dengan huruf waw karena merupakan jamak muzakkar salim. Nomor 5, kata la. Kata la termasuk harfun nafi atau huruf penolakan atau negasi. Nomor 6, kata a'budu. Kata a'budu termasuk fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan. Fa'ilnya dhamir tersembunyi ana, saya, wala fi'il plus fa'il. Nomor 7, kata ma. Kata ma termasuk isim mausul
Kata sambung bermaksud apa yang menempati posisi maf'ul bih objek. Nomor 8, kata ta'budun termasuk fi'il mudhari' marfu' dengan tetap adanya huruf nun subutun nun dan waw jamaah sebagai fa'il. Kalimat ini menjadi silah mausul, kalimat penghubung untuk ma. Baik, kita lanjutkan ke slide 6. Nomor 9, kata wala termasuk waw atof atau huruf penyambung plus la nafyi. Nomor 10, kata antum termasuk dhamir munfasil, kata ganti terpisah, menempati posisi mubtada atau subjek. Nomor 11, kata abidun termasuk khabar dari antum marfu' dengan huruf waw jamak muzakkar salim, pola mubtada plus khabar atau jumlah ismiyah. Nomor 12, kata ma'budu termasuk maf'ul bih, kata ma sebagai isim mausul dan a'budu adalah fi'il plus fa'il sebagai penjelas atau silah. Nomor 13, kata wala termasuk waw atof plus la nafyi. Nomor 14, kata ana termasuk dhamir munfasil sebagai mubtada. Nomor 15, kata abidun termasuk khabar berbentuk isim fa'il yang marfu' dengan dhammah, pola mubtada plus khabar atau jumlah ismiyah. Nomor 16, ma kata ma'aba betum ma termasuk isim mausul objek dan abattum adalah fi'il madi atau kata kerja lampau plus ta fa'il pelaku kalian. Baik, kita selanjutnya ke slide 7. Nomor 17, kata wala. Kata wala termasuk huruf atof, sambung, dan huruf nafi. Nomor 18, kata antum termasuk dhamir munfasil, kata ganti terpisah, menempati posisi mubtada, subjek marfu'. Nomor 19, kata abiduna termasuk isim fa'il yang berposisi sebagai khobar predikat marfu' dengan waw jamak muzakkar salim. Nomor 20, kata ma'budu berpola sama seperti ayat kedua, berfungsi sebagai objek dari isim fa'il, kata abidun. Pola ini berbentuk jumlah ismiyah. Nomor 21, kata lakum terdiri dari huruf jar, kata li, dan dhamir kum membentuk syibhu jumlah yang menempati posisi khobar muqaddam atau predikat yang didahulukan. Nomor 22, kata dinukum. Kata dinukum, kata din sebagai mubtada muakhar, subjek yang diakhirkan, marfu' bersambung dengan mudhof ilaikum. Nomor 23 terakhir, kata waliyadin termasuk pola serupa khobar muqaddam dan mubtada muakhar atau subjek yang diakhirkan. Kata dini, asalnya dini agamaku, di mana huruf ya mutakalim dibuang namun tetap diisyaratkan dengan kasrah pada huruf nun. Baik, kita masuk ke slide 8, definisi pola kata pada surah Al-Kafirun ayat 1-6 dalam kaidah ilmu nahwu. Baik, langsung saja kita ke pembahasan definisi pola kata pada surah Al-Kafirun ayat 1-6 dalam kaidah ilmu nahwu. Baik, kita masuk ke slide 9, definisi untuk pola kata
pada surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dalam kaidah ilmu nahwu. Yang pertama, fi'il amar adalah kata kerja perintah dalam bahasa Arab menunjukkan permintaan yang terjadi pada waktu yang akan datang. Dua ciri utamanya adalah mengandung arti perintah dan dapat menerima ya mukhatabah. Nomor 2, harfu nida. Harfu nida adalah huruf kata tugas dalam bahasa Arab yang digunakan dalam menyuruh, memanggil, atau menarik perhatian lawan bicara. Nomor 3, isim nakiroh maksudah. Isim nakiroh maksudah adalah kata benda bentuk umum nakiroh yang terletak setelah huruf panggil atau harfu nida, namun secara khusus dimaksudkan untuk ditunjukkan kepada seseorang maupun sesuatu tertentu oleh pembicara. Nomor 4, na'at. Na'at adalah kata sifat dalam ilmu tata bahasa Arab yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan atau sifat dari kata benda isim yang berada di depannya. Kata benda yang disifat tersebut dinamakan man'ut. Nomor 5, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Nomor 6, dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi, dhamir yang tidak tampak dalam tulisan maupun ucapan, tetapi dipahami dalam konteks kalimat. Dhamir mustatir hanya bisa memiliki keadaan rafa' fi mahalli raf'in sebagai fa'il atau pelaku naib fa'il pada kata kerja pasif. Baik, kita ke 10. Nomor 7, isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung atau kata ganti relatif dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kata benda dengan kalimat penjelasnya, seperti kata yang dalam bahasa Indonesia. Nomor 8, dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang penulisannya terpisah dan dapat berdiri sendiri tanpa bersambung dengan kata lain. Kata ganti ini terbagi menjadi bentuk rafa', subjek, dan nasab atau objek pada kata tersebut. Nomor 9, huruf athof. Huruf athof adalah kata sambung dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Ada 10 huruf athof, diantaranya adalah waw, fa, dan summa. Nomor 10, maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek atau sasaran yang terkena pekerjaan dari pelaku fa'il. Dalam tata bahasa Arab, status hukum kata ini selalu berupa kata benda isim yang dibaca nasab, umumnya berharokat akhir fathah. Nomor 11, isim fa'il. Isim fa'il adalah kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan pelaku atau subjek dari suatu perbuatan, seperti kata penulis atau pembaca. Yang terakhir, nomor 12, huruf jar. Huruf jar adalah kata depan dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menghubungkan kata dan membuat kata benda isim setelahnya berharokat kasroh atau berkeadaan majrur. Contoh huruf jar utama meliputi min artinya dari, ila artinya ke, dan fi artinya di dalam. Baik, kita ke kesimpulan pada pembahasan untuk pola kata pada surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kesimpulan pada pembahasan pagi hari ini yaitu kesimpulan pada pola kata struktur nahwu pada surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 didominasi oleh pola penolakan mutlak atau nafi yang memadukan fi'il mudhari', isim fa'il, dan jumlah ismiyah guna menegaskan perbedaan prinsip akidah secara permanen. Taib, itu saja pembahasan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, dan semoga teman-teman yang menyaksikan dan menyimak materi pada pagi hari ini bermanfaat untuk mengetahui bentuk pola kata
pada surah Al-Kafirun ayat 1-6 berdasarkan kaidah ilmu nahwu dan ilmu shorof tentunya. Syukran ala ihtimamikum kepada teman-teman yang telah menyimak pada materi pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan pemirsa semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys.